Kemudian itu ada perasaan ketika kita tidak bisa memanage waktu, atau misalnya yang pertama contohnya meninggalkan kelas, atau misalnya tidak maksimal dalam mengajar. Perasaan kita ini kita lihat dari diagram perasaan, ada cemas, kemudian sedih, dan ada jengkel. Mungkin cemasnya ini bagaimana tugas CGP belum selesai, kemudian cemasnya juga ini anak bagaimana ditinggalkan atau tidak maksimal. Walaupun misalnya kita di kelas, dari kelas, tapi kita mungkin sibuk sendiri dengan tugas, anak dikasih tugas, itu mungkin ada kecemasan. Ada pun sedihnya juga, sedihnya karena oh iya ya, sebenarnya tugas kita itu mengajar, kenapa kita lebih condong ke tugas CGP ini, sedangkan tugas utama kita adalah mengajar. Ada perasaan sedih. Kemudian yang ketiga ada perasaan jengkel. Jengkel kepada diri sendiri, kenapa tidak bisa membagi waktu, kenapa seharusnya saya harus bisa membagi waktu, anak-anak bisa belajar dengan baik, kita juga tugas selesai. Jadi ada suatu kejengkelan. Terus yang ketiga, dari masalah ini dapat kita ambil pembelajaran bahwa yang pertama kita harus bisa mengendalikan diri kita, bisa memposisikan diri kita, mana tugas kita sebagai guru, mana peran kita sebagai anggota atau peran kita sebagai calon guru penggerak. Jadi kita bisa memposisikan diri, kemudian membuat skala prioritas. Di sini dua-duanya adalah prioritas kita. Anak adalah prioritas kita karena tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian kegiatan CGP ini juga menjadi prioritas kita karena sebagai usaha pengembangan diri kita yang nantinya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk anak, dan untuk lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, dari setelah dianalisis peristiwa, perasaan, pembelajaran, dapat kita diskusikan tadi tentang pelaksanaan atau rencana yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita membuat rencana, membuat jadwal harian. Jadwal harian ini kita tahu dulu, jadwal CGP sudah ada nih, dari awal sampai akhir sudah ada tanggal berapa. Kemudian jadwal kita di kelas, jadwal kita di sekolah, jadwal mengajar yang kita sesuaikan. Wah, ini misalnya yang harus didahulukan karena ini sekarang jadwalnya kita di kelas terus berjalan, sesuaikan dengan jadwal CGP. Kan misalnya kalau di kelas itu ada jam pelajaran khusus, misalnya ketika ada pelajaran agama atau pelajaran lain ya, yang bukan kita mengajar, kita bisa gunakan kegiatan itu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Jadi kita harus membuat jadwal harian secara terstruktur dan dilaksanakan secara tentunya harus konsisten. Kemudian setelah membuat jadwal, kita mengkomunikasikan kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait yang ada di sekolah. Saya punya jadwal CGP seperti ini, jadwal kelasnya seperti ini. Setelah dikomunikasikan, barangkali nanti ada masukan dari kepala sekolah atau dari rekan lain yang ikut membantu. Ibu mungkin sebaiknya ibu jadwalnya seperti ini. Jadi kita menerima masukan dari kepala sekolah, dari rekan guru dengan adanya kolaborasi. Jadi dengan demikian tidak hanya kita sendiri yang memikirkan menggulung sesuatu yang membuat kita ini, tapi dengan berbagi. Oh ibu sebaiknya masukannya seperti ini, dari kepala sekolah seperti ini, juga sedang saling membantu. Jadi masalah-masalah ini